Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sawijaya. Saya dari kelas 1A D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung. Bersama teman saya Faraz Fadil Syafiq akan mempresentasikan hasil proyek tugas besar mata kuliah dasar-dasar pemrograman, yaitu aplikasi manajemen bioskop. Baik, saya akan jalankan aplikasinya. Ini adalah loading screen-nya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang kami buat. Saya akan split screen terlebih dahulu, dan di sini langsung terlihat ada database ya di codingannya. Database kami berbasis CSV. Lalu saya akan mencoba register. Saya akan mencoba di sini memasukkan username yang sudah terdaftar di sini. Misalkan saya akan memasukkan Arif. Di sini tidak akan bisa karena sistem sudah mendeteksi bahwa sudah ada user bernama Arif. Maka sekarang saya akan mendaftarkan username, maksudnya mendaftarkan akun dengan username yang berbeda. Misalkan dummy dan 123 lalu nama, email, dan nomor telepon. Di sini langsung tertambah. Lalu apa ini? Ini adalah password yang sudah dihash melalui modul OpenSSL, tepatnya SHA-256. Itu akan saya gunakan untuk menyamarkan password si pengguna. Jadi bahkan admin pun tidak tahu password sebenarnya dari si pengguna, sehingga memastikan keamanan akun pengguna. Di sini ada ID yang dipastikan unik setiap meregistrasi. Di sini ada username, ada password yang telah dihash seperti yang sudah saya jelaskan. Lalu di sini ada nama, ada email, dan ada nomor telepon. Serta di sini ada 3. Apa itu 3? Saya akan jelaskan. Jadi 3 ini adalah kode enumerator dari role. Role 3 ini menandakan klien. Jadi registrasi ini dikhususkan untuk konsumen atau klien. Sedangkan di sini ada 3 role lainnya, yaitu super admin, manajer, dan petugas. Di mana super admin dapat menambahkan kuota untuk nantinya dibangun sebuah bioskop atau lebih dari satu bioskop. Dan tentu saja super admin pula yang menambahkan bioskop-bioskop tersebut. Lalu super admin dapat menambahkan manajer. Lalu apa tugas dari manajer? Tugas manajer adalah mengelola tepat satu bioskop yang ia miliki. Lalu si manajer ini dapat mengelola film, mengelola jadwal tayang, mengelola studio, dan menambahkan petugas. Super admin dapat melihat laporan seluruh bioskop, sedangkan manajer hanya dapat melihat laporan dari bioskop miliknya. Lalu untuk petugas, ini adalah berperan sebagai kasir yang berada di sebuah bioskop, yaitu dia hanya dapat melihat film dan jadwal tayangnya, serta melayani pelayan secara offline. Lalu di sini konsumen, nanti kita akan lihat ia dapat memesan tiket secara online dan melihat riwayat pembelian tiketnya. Lalu apa yang terjadi saat saya menekan register tadi? Saat saya menekan register tadi, akan dibawa ke sebuah modul di out yang bernama register user. Dia akan meminta username, akan meminta password, konfirmasi password, dan lainnya sampai akun berhasil dibuat. Lalu sekarang kita akan login. Seperti inilah tampilan awal setelah login untuk tampilan konsumen.
Di sini terdapat tiketku, pesan bioskop, dan logout. Di sini pengguna dapat memesan tiket lalu melihat riwayat pembelian tiketnya. Saya akan mencoba masuk ke tiketku dan di sini masih kosong. Lalu saya akan kembali. Oh ya, saya akan memperlihatkan ini karena tidak terlihat. Ya, jadi di sini ada guide-nya atau ada petunjuknya. Lalu saya akan pesan tiket, misalkan karena ini baru ada satu judul film, tidak ada pilihan lain, tapi nanti bisa diubah oleh manajer dan akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan mencoba membeli yang ini. Lalu di sini kita dapat memilih dengan menekan arrow atas bawah. Terjual per kapasitas itu adalah real time, dan kita coba pesan di sini dan kita masukkan jumlah uang yang dibayarkan. Misalkan saya akan memasukkan 65.000. Saya mendapatkan kembalian 5.000. Transaksi akan diproses dan akan dicatat. Lalu saya akan melihat di sini tiketku dan di sini sudah ada. Lalu apa yang terjadi di database? Di database dia akan terdata seperti yang kita lihat tadi. ID transaksinya adalah 5. Nah, ini dia 5. Saya membayar sebanyak 65.000 untuk tiket yang harganya 60.000 sehingga saya mendapatkan kembalian 5.000. Lalu saya akan menjelaskan, saya akan login sebagai super admin, yaitu orang-orang yang paling berkuasa di program ini. Saya akan coba keluar lalu akan masuk kembali. Saya akan login admin 123. Ya, ini adalah tampilan menu super admin. Dia dapat mengelola pengguna, mengelola kota, mengelola bioskop, melihat laporan penjualan, dan logout. Ya, jadi di sini saya akan menampilkan kelola pengguna, yaitu di mana si super admin dapat melihat seluruh pengguna. Ya, jadi saya akan mencoba masuk ke menu super admin, maksud saya kelola pengguna, untuk melihat seluruh pengguna aplikasi ini. Saya akan coba klik enter dan di sini ada akun dummy yang kita buat tadi. Lalu dari mana menu ini muncul? Menu ini muncul dari sebentar. Nah, jadi menu ini muncul dari codingan yang ini. Pertama, dia akan meload user data by role. Lalu di sini dia akan meload data, lalu dia akan print header dan dia akan print user table. Saya akan memperlihatkan bagaimana user print table ini bekerja. Jadi si user table ini akan bekerja, yaitu dia akan print sesuai dengan role-nya. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi role-nya ini unknown atau karena dia adminnya sendiri. Jadi di sini dia akan memunculkan di sini ada menu user. Sini adalah menu di mana tabel dan controller ini bekerja.
Yang pertama di sini ada load user, dia akan meload semua user dan dia akan memverifikasi terlebih dahulu apakah yang meload ini manajer. Jika yang meload ini manajer, dia hanya dapat melihat petugas. Lalu dia akan ngeprint sebuah header. Di sini ada green yang ini di menu manajemen pengguna. Green itu adalah define dari sebuah kode yang merubah warna karakter di command line interface atau CLI. Lalu kita akan lanjut. Di sini dia akan memanggil print user table yang ada di bawah. Dia akan print sesuai dengan role-nya. Jadi lihat berurutan. Lalu kita lanjut. Di sini ada banyak sekali if else, yaitu ketika get karakter di sini ada komen 224. Ini adalah kode ASCII daripada ini semua. Seperti exit, jika saya menekan E dia akan kembali, itu karena adanya controller ini. Lalu saya akan memperlihatkan kelola kota. Ini sama saja seperti yang tadi, hanya berbeda modul tapi isinya sama saja. Lalu di laporan penjualan, nah ini laporan penjualan yang ini adalah laporan penjualan keseluruhan bioskop. Jadi super admin dapat melihat seluruh pendapatan bioskop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Fadil Syafiq. Dengan NIM akhir 010, saya akan menjelaskan lebih lanjut, terutama untuk role petugas dan klien di aplikasi manajemen bioskop ini. Langsung saja kita akan login sebagai petugas. Username-nya itu petugas 1 dan passwordnya admin 123. Ya, dapat dilihat di menu petugas ini hanya ada lihat film, lihat jadwal, transaksi, dan logout. Di sini kita bisa melihat film yang tersedia, jadwal yang sedang berlaku. Ini tampilan fullnya. Di sini ada keterangan studio, terjual film, ID, waktu dan akhir, tanggal berlaku, dan alamat bioskopnya. Lanjut, di sini ada menu transaksi khusus untuk petugas. Di menu transaksi ini saat di enter akan langsung masuk ke pemilihan sebuah film. Jadi kita tinggal memilih, karena kebetulan di sini filmnya hanya satu. Jadi kita tinggal pilih dengan mencet enter. Lalu kita di sini disediakan sebuah jadwal khusus untuk hari ini saja. Misal sekarang tanggal 16/12, maka dia akan ditampilkan hanya untuk jadwal film di bioskop tanggal 16 dan 12. Tanggal 16 pada bulan Desember. Lalu kita akan pilih dengan mencet enter, lalu akan muncul harga tiketnya untuk waktu untuk jadwal yang dipilih. Kita disuruh memasukkan uang untuk membayarnya. Misalnya kita akan memasukkan 90.000, lalu akan dirincikan sebagai harga tiketnya 60.000, bayarnya 90.000, dan kembali 30.000. Selanjutnya itu transaksi dari penjualan dari petugas. Selanjutnya saya akan membahas ke menu user atau pelanggan yang membelinya secara online. Menu pelanggan, dimana karena pelanggan ini tuh asumsinya sebagai pelanggan yang dapat memesan online, jadi dapat membuat akun seperti registrasi. Kita akan memasukkan data dummy, mungkin sebelumnya telah dicontohkan oleh Arif. Misal kita masukkan
di passwordnya 123, masukkan konfirmasi password, masukkan nama, email, nomor telepon, dan registrasi berhasil. Selanjutnya kita akan login menggunakan akun tadi, Andi, dan passwordnya 123. Nah, di sini di menu user ini kita akan ditampilkan sebuah menu tiketku dan tiketku untuk melihat tiket yang telah kita pesan secara online. Di menu ini, di menu pesan tiket dan logout, hanya 3 menu saja. Selanjutnya kita akan langsung pesan tiket terlebih dahulu. Nah, saat kita masuk ke menu pesan tiket, kita sama seperti yang petugas tadi, kita disuruh memilih sebuah film. Selanjutnya, karena klien ini memesannya secara online dan tidak langsung di tempat, klien ini dapat memilih selain dari tanggal sekarang. Kayak misalnya, kita bisa memesan di tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19, dan lainnya. Dan kita dapat memencet next page, datanya menggunakan arrow kanan atau kiri. Kita akan memilih yang 8, kita klik enter, lalu kita harus memasukkan uang untuk membayar harga tiket. Misalnya kita akan masukkan 90.000, kita klik enter, maka akan ditampilkan rincian transaksi. Ya, dan berhasil untuk membeli. Selanjutnya, karena kita tadi sudah memesan tiket, maka data tersebut akan tersimpan di tiketku. Dan dapat kita lihat, ini adalah pemesanan tiket yang tadi, jadwal 8, harga bayar dan kembalinya. Dan di pesan tiket juga, yang tadi 8 akan bertambah 1. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemesanan tersebut, kita akan masuk ke menu manager. Karena di menu manager kita dapat melihat laporan dari bioskop tersebut, pembelian di bioskop tersebut. Misal kita akan memasukkan manager 1 dengan passwordnya admin 123, maka kita akan masuk ke halaman manager dan kita akan masuk ke menu laporan penjualan. Nah, dapat dilihat kita dapat melihat hasil dari pembelian sebuah tiket bioskop di bioskopnya. Ini yang baru kita tambahkan tadi, akan muncul di sini. Dan di menu manager ini laporan penjualnya ya. Laporan penjualannya itu hanya untuk menampilkan di transaksi atau penjualan tiket di bioskopnya saja. Lanjut, kita akan logout ke menu super admin. Karena di menu super admin kita dapat melihat laporan transaksi atau ya laporan transaksi dari seluruh bioskop yang telah ditambahkan oleh super admin tersebut. Kita akan masuk menggunakan admin dengan password admin 123. Lalu kita akan masuk ke laporan penjualan. Terlihat mungkin hasilnya sama, tetapi karena memang dari data yang sebelumnya kita masukkan itu hanya tersedia 1 bioskop, ya, 2 bioskop, tetapi jadwal yang diset hanya 1. Jadi di laporan penjualan yang kita praktekkan tadi juga hanya menggunakan jadwal di studio bioskop yang pertama saja, yang manajer 1. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari aplikasi manajemen bioskop ini. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.